Roh Kudus itu begitu penting ya, karena kami berdua, saya dan istri itu kami sudah alami banyak apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kami. Sehingga saya terus merasa bahwa walaupun saya sudah dipenuhkan, tetapi saya harus selalu merasa ingin lebih dan lebih lagi. Ya, di dalam Roh Kudus ya, ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus akan mulai banyak manifestasi, bukan hanya soal bahasa roh saudara ya, tetapi akan ada manifestasi yang Tuhan berikan kepada kita, ada karunia-karunia roh yang terus harus kita kembangkan. Dan saya pun juga mendorong teman-teman ya di YC Pro, karunia-karunia Roh Kudus itu ada banyak, ada bernubuat ya, mujizat, melakukan mujizat, banyak hal ya, dan itu harus kita penuhi, harus kita lakukan. Ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita harus menunjukkan, bukan hanya sekedar berbahasa lidah, tetapi menunjukkan buah-buah daripada Roh Kudus itu sendiri. Jadi teman-teman ya, mari, itu ada 10 hari, kita akan doa 10 hari, minta khusus kepenuhan Roh Kudus. Karena saya percaya bahwa Roh Kudus itu sumber utama ya, yang membuat kita itu mampu menjalani dunia ini. Dan ini pun yang saya rindu untuk saya mau bawa sesuatu ya, ada sesuatu yang Tuhan kasih, dan saya tidak bosan-bosannya bicara tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di dunia ini ya, kita tahu bersama bahwa dunia ini pun sedang menawarkan value-value-nya, nilai-nilainya, sesuatu yang diperlihatkan kepada kita, informasi. Sekarang dulu zaman koran dulu, saya tuh langganan. Mungkin juga mungkin juga ada saudara yang ada di era itu ya, suka langganan apa tuh, Jawa Pos lah, apalah gitu koran. Kalau saya dulu di Jakarta Kompas gitu ya. Sekarang dulu kalau mau cari informasi itu mesti ambil itu, mesti baca ya, mesti lihat, pilih-pilih gitu. Tapi kalau sekarang bangun tidur tuh informasi tuh langsung kayak dikasih aja ke kita ya. Buka ini cuma mau ngecek DM mungkin, atau mau ngecek WA, tapi malah informasi yang masuk tuh ya. Mau itu yang benar, mau itu yang hoax, maupun itu yang informasi hoax dari WA grup keluarga gitu ya. Saya paling sering tuh ya. Saya punya WA grup keluarga, setengahnya isinya biasalah ya, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Isinya semua, ya ilah ini mah hoax nih. Tapi semua ada yang AI lah gitu, dibilang wah ini seperti ini kejadiannya, padahal jelas-jelas AI. Tapi informasi itu akan terus diberikan sama kita. Dan itu adalah satu value, satu nilai yang memang berusaha dunia ini kasih ke kita. Sehingga kita butuh Roh Kudus ya. Roh Kudus itu yang akan memfilter sesuatu ya, kasih sesuatu yang baik. Nah, hari ini saya mau bicara tentang spiritual warfare, tentang satu peperangan rohani. Ya, saya beberapa kali singgung hal ini untuk kita belajar bersama-sama. Tetapi peperangan rohani, spiritual warfare, itu sungguh-sungguh ada, dan itu berlangsung setiap detik di dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita. Setiap detik itu kita harus memutuskan banyak hal. Dan seringkali keputusan-keputusan kita itu ya, sepersekian detik itu bisa mempengaruhi perjalanan hidup kita. Dan kehidupan kita ya, tentunya itu bukan saja soal makan dan minum ini ya, soal kehidupan ini, tapi kehidupan rohani ini. Dan peperangan rohani, spiritual warfare, itu berlangsung setiap hari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus ada di dalam dunia ya, dia hanya 3,5 tahun efektif dia melayani di dalam dunia. Iblis ya berusaha untuk membunuh Yesus, baik secara fisik maupun secara karakter. Ketika dia ada di dalam dunia, iblis pernah membuat satu situasi sehingga Yesus itu karakternya mau dibunuh dengan dibilang dia itu penista agama. Ya, agama-agama Yahudi semua cari Yesus, bagaimana dia menista hari Sabat, menista banyak hal. Mau dibunuh karakternya. Iblis berusaha memanipulasi Yesus ketika dia dicobai di padang gurun. Tahu ya ceritanya? Dimanipulasi, ubah ini batu menjadi roti, kamu terjun dari atas bait Allah, nanti ada malaikat yang tolong kamu sembah aku, nanti semua aku berikan. Dimanipulasi. Lalu kemudian iblis pun berusaha untuk membunuh
Yesus di kayu salib. Itu pekerjaan iblis. Ada orang-orang memang yang iblis pakai. Ada orang-orang yang iblis pakai untuk membunuh. Tapi kenyataannya kita tahu iblis kalah, Yesus menang. Amin. Nah sekarang begini. Kalau iblis, musuh kita itu, tidak bisa menyakiti Yesus, maka apa yang dia lakukan? Ketika iblis dengan berusaha sedemikian rupa, dia tahu ada anak Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Dia berusaha untuk bunuh, berusaha untuk manipulasi, berusaha untuk menghancurkan karakternya, tapi gagal total. Apa yang iblis lakukan? Saudara, yang iblis lakukan adalah dia akan menyakiti orang yang dikasihi oleh Yesus. Dan bahkan dia akan berusaha memanipulasi orang yang dikasihi Yesus untuk menyakiti hati Yesus. Saudara, siapa yang punya potensi besar untuk menyakiti kita? Siapa yang paling punya potensi besar? Orang yang paling dekat dengan kita dan orang yang kita sayangi, betul? Ya. Kalau saya sakiti saudara, mungkin kalau saudara biasa-biasa aja sama saya, nggak sayang-sayang amat gitu ya. Ya nggak apa-apalah, udah anggap aja angin lalu. Paling 3 hari lupa. Tapi bagaimana kalau itu orang yang saudara sayangi? Istri, suami atau anak, ya, atau seseorang yang dekat, sahabat yang dekat dengan saudara, itu bisa membekas dalam hidup kita. Dan ketika iblis tahu siapa yang paling dikasihi Tuhan, siapa? Hati Tuhan hanya ada untuk manusia. Sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia. Sehingga saudara, itulah kenapa saya bilang spiritual warfare, peperangan rohani itu betul-betul ada untuk membuat orang-orang atau manusia, atau bahkan lebih spesifik lagi anak-anak Tuhan, untuk menyakiti hati Tuhan. Ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, ketika kita mendua, dia tahu Allah adalah Allah yang pencemburu, tidak bisa mendua hati. Dia berusaha untuk menggagalkan, menjatuhkan banyak orang, menjatuhkan pelayan-pelayan Tuhan, menjatuhkan kita, membuat kita sengsara. Iblis gak mau saudara kalau kita itu sengsara. Yesus gak mau kalau kita sengsara. Tetapi itu yang iblis lakukan. Berusaha untuk membunuh kita baik secara fisik maupun juga secara karakter. Membuat kita tidak dapat menemukan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Membuat kita itu menjadi orang yang gagal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, teman-teman, saya mau katakan iblis, dia akan target anak-anaknya, Tuhan. Dan kita adalah anak-anaknya Tuhan. Dia gak bisa tipu Yesus. Dimanipulasi sedemikian rupa, gak bisa. Yesus anak Allah. Dan iblis akan berusaha untuk memanipulasi kita. Akan berusaha untuk menipu kita. Iblis gak bisa binasakan Yesus. Iblis akan berusaha membinasakan kita. Bukankah firman Tuhan bilang bahwa apa? Iblis datang untuk membunuh dan membinasakan. Spiritual warfare, peperangan rohani, itu sungguh ada. Dan saya mau bilang, iblis itu serius di dalam hal ini. Di dalam peperangan rohani ini. Sehingga teman-teman, saya mau bilang bahwa kita pun harus serius menanggapi ini. Ada banyak orang kalau di dalam peperangan ya, ada banyak orang yang kalah karena dia anggap enteng. Bukankah firman Tuhan bilang umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan itu apa sih? Ignorance. Kurang pengetahuan itu artinya cuek, masa bodoh. Alah udah gak apa-apa lah. Enggak lah, gak apa-apa. Iblis itu datangnya itu nggak langsung jadi genderuwo, jadi apa gitu ya, langsung ngeliat gitu. Tapi dia akan pelan-pelan namanya penipu, deceiving. Kita akan terseret pelan-pelan.
Itu yang membuat banyak orang yang ignorance. Udahlah, nggak usah serius-serius amat. Yang penting datang, nggak usah belajar-belajar Alkitab. Udahlah, dengar-dengar aja. Ya, puji Tuhan masuk kalau lagi cocok, masuk kalau lagi nggak cocok nih buat dia nih, gitu. Buat suami saya nih, kalau nggak cocok buat istri saya, buat teman saya. Iblis itu begitu serius. Dan iblis itu tahu, ya, dia mau hancurkan kita karena dia nggak bisa hancurin Yesus. Dia mau binasakan kita karena kita umat kesayangannya Tuhan. Dia mau tipu kita sehingga kita mundur dari Tuhan. Dengan sakit hati, dengan kepahitan, dengan banyak hal. Membuat orang itu jadi mundur dari Tuhan. Sehingga menyakiti hati Tuhan. Bukankah firman Tuhan banyak kali bilang bahwa Tuhan itu sedih apabila ada orang-orang yang binasa. Neraka itu diciptakan bukan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk setan, untuk iblis. Dan iblis mau bawa sebanyak-banyaknya. Masuk ke dalam satu ciptaan yang bukan diperuntukkan untuk manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Efesus 6:12 bilang, ya, peperangan kita bukanlah, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Saya beberapa kali bilang sama kita semua bahwa musuh kita itu bukanlah istri kita, bukan suami kita, bukan anak kita, bukan teman kita. Atau mungkin lebih ekstrim lagi, mungkin musuh kita itu bukan para teroris ISIS mungkin. Atau musuh kita adalah orang-orang yang gak kenal Tuhan yang mau menghancurkan kita. Atau mungkin tatanan pemerintah ini, ya kalau yang senang teori konspirasi gitu ya, ada konspirasi ini, konspirasi itu musuh kita dan lain sebagainya. Saya mau bilang bukan, tetapi spirit yang menunggangi itu semua. Roh kita itu bukan darah dan daging, musuh kita itu bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, kalau ada banyak orang yang suka salah, dia anggap permusuhan itu dengan bosnya mungkin, bosnya jahat, dia anggap permusuhannya dengan itu. Atau mungkin dengan istrinya, atau mungkin dengan suaminya, istri saya jahat banget, suami saya jahat banget. Bukan itu. Orang tua saya jahat banget. Saya pun pernah mengalami. Ada banyak hal dalam hidup saya yang akhirnya ketika saya mengerti, sebetulnya bukan merekanya. Tetapi kondisi yang memang harus kita perangi secara roh supaya kita menang. Dan berapa kali pun saya alami, kalau saya lawan dengan pengetahuan manusia, gak akan pernah bisa selesai. Yang ada malah tambah runyam. Tambah besar perkaranya. Tetapi ketika mulai menyadari bahwa ini karena roh di dalamnya. Ada satu roh yang berbeda, ada roh jahat yang menunggangi. Ketika saya mulai ubah cara saya berperang. Saya berperang dengan spirit to spirit. Tadi itulah gunanya Roh Kudus. Di dalam roh salah satu karunia roh itu adalah membedakan roh. Kita bisa membedakan apa yang ada di dalam orang ini, apa yang menguasainya. Ada celah-celah yang terbuka mungkin dari kepahitan, mungkin dari banyak hal ya dalam hidupnya yang dia buat celah. Tetapi musuh kita sesungguhnya adalah bukan sesuatu itu, bukan orangnya, tetapi sesuatu di baliknya, dan itulah yang kita doakan. Kenapa ada banyak orang frustrasi karena nggak selesai masalahnya? Karena salah berperang. Bukankah firman Tuhan bilang kita ini jadi petinju, pejuang, orang yang bertarung, kita nggak mukul sembarangan, kata Rasul Paulus. Tapi kita punya tujuan, kita punya sasaran yang tepat. Karena kalau kita asal pukul, kita capek. Menang enggak, capek iya. Dan kalau mungkin ada di dalam diri kita, yang di hari-hari ini mungkin kita capek, mungkin kita lelah. Udah berusaha, udah berdoa, udah banyak hal kita lakukan, ya, tapi rasanya nggak menang-menang, capek. Jangan-jangan kita salah berperang. Kita tidak menguatkan rohani kita tidak berperang secara roh. Nah hari ini ya, saya mau bilang sama kita semua bahwa kita harus ready
untuk war. Kita harus bersiap untuk perang. Jangan santai, tapi kita harus selalu aware. Kita harus selalu waspada, jangan gampang tertipu. Nah, ada beberapa hal ya, ini saya bagi di dua kesempatan ya, mungkin saat ini dan 2 minggu depan, karena minggu depan kita bergabung ya untuk perjamuan kudus. Nah, ready to war itu artinya siap. Siap itu jangan pernah masuk ke medan pertempuran yang modalnya itu hanya nekat dan berani, tanpa memakai perlengkapan perang. Saya tahu bahwa ini kota pahlawan, ya. Bonek, ya ini Sidoarjo, Surabaya ya mirip-mirip lah ya. Bonek orangnya nekat-nekat, bondo nekat. Mungkin waktu kita menang lawan Belanda kita berjuang dengan bambu runcing. Ya iya, bisa aja menang lawannya Belanda. Tapi ini lawannya setan gitu. Gak bisa hanya modal nekat. Gak bisa hanya modal maju, pokoknya dalam nama Yesus saya pasti menang ini. Berapa banyak orang yang bonek nekat gitu. Pada akhirnya dia harus terjerembab kalah dan akhirnya kecewa. Aduh, ternyata susah ya, ternyata tidak sesuai harapan. Karena begini, harus ada strategi. Jangan kita maju, kita berani itu hanya modal nekat. Tapi kita harus memakai perlengkapan perang. Kita butuh yang namanya perlengkapan senjata Allah. Nah tentu teman-teman udah tahu kemana saya mau pergi. Kemana saya mau bicara. Tetapi ada ternyata ketika saya pelajari, ya ada banyak hal-hal yang luar biasa. Tentang betapa sungguh-sungguh perlengkapan senjata ini. Efesus 6, 13, 14. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya seluruhnya, ya artinya ini kalau dalam bahasa Inggris itu every piece, nggak bisa yang satu enggak, yang satu dipakai, enggak, tetapi semuanya every piece. Jadi yang ini enggak, tapi yang ini aja deh, yang ini enggak, yang ini aja, pilih-pilih, enggak, semuanya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Pada hari yang jahat itu adalah ketika ujian itu datang. Dan kita nggak pernah tahu kapan ujian itu datang. Kalau kita lagi ada di gereja, atau kita lagi kudus-kudusnya, kita lagi baik-baiknya, kita habis konseling, habis care, habis KKR, mungkin kita lagi dalam kondisi kuat. Kita siap. Tapi pada waktunya mungkin kita lagi sedang perjalanan lembah. Kita sedang dibawa Tuhan untuk menikmati kasih Tuhan lewat perjalanan lembah. Mungkin kita lagi sedih, mungkin kita lagi kedukaan. Ada orang kerabat yang meninggal, ada orang yang mengecewakan kita, ada bisnis yang nggak berjalan dengan normal. Di saat itu serangan bisa datang. We never know, kita nggak pernah tahu. Ya, itulah pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14-nya. Jadi berdirilah tegap. Nah ini ya. Berikat pinggangkan kebenaran, baju zirahkan keadilan, kakimu berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, 16. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dalam perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah kita harus tahu dulu kisah kenapa ini bisa ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus pada waktu itu, ya dia itu dalam satu keadaan di penjara ketika dia tulis ini. Ya, di dalam penjara dia dipasung dan kemudian Rasul Paulus ini adalah saat itu di Efesus itu orang penjahat yang paling terkenal bagi kerajaan Roma. Sehingga dia itu dicap, dimasukkan ke dalam satu tempat yang itu kalau zaman sekarang itu mungkin Nusa Kambangannya gitu. Tempat yang paling serem. Tempat yang paling penjaganya itu yang jago-jago, yang the bestnya, pasukan khususnya. Dan ketika Rasul Paulus ada di sana, dia lihat penjaga-penjaga yang berpakaian lengkap, siap untuk kalau sesuatu hal terjadi. Mungkin ada penjahat-penjahat yang bersama dia,
yang dikurung, yang mungkin ganas, kalau dia kabur atau dia melawan, prajuritnya siap. Artinya dia lihat ada perlengkapan prajurit itu. Dan inilah ya, memang orang kalau di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, semua itu bisa menjadi satu hikmat, satu pelajaran. Dan Rasul Paulus ketika dia lihat itu, dia ini bisa jadi satu pelajaran nih. Bisa jadi satu pelajaran untuk saya tulis dan saya berikan tentang perlengkapan rohani. Karena kalau hanya dibilang perlengkapan rohani, kita harus siap kerohanian kita, orang-orang kadang-kadang bingung, apa sih ini maksudnya? Tetapi ketika dia lihat itu, Tuhan kasih hikmat sama dia untuk tulis itu. Apa yang centurion itu ya, prajurit Romawi itu pakai. Prajurit Romawi yang paling lengkap, yang paling hebat, yang menjaga, yang siap dalam keadaan apapun. Kalau narapidana ini keluar, lari, mereka siap melawan. Tulis itu. Nah itu ya latar belakang penulisannya. Dan inilah ya dia mendapat satu hikmat pengajaran dari apa yang dia lihat. Yang pertama dikatakan yang dikenakan oleh prajurit Romawi itu adalah ikat pinggang. Ikat pinggang dikatakan tadi kebenaran. Saudara, teman-teman, kebenaran itu yang membuat hidup kita itu menjadi stabil dan kuat. Karena kebenaran itu adalah sebuah pemahaman dasar. Itu seperti begini. Sudah tahu perumpamaan yang diberikan di Alkitab tentang membangun rumah. Membangun rumah ada yang di atas pasir, ada yang di atas batu, karang. Dan dikatakan yang di atas batu karang itu adalah satu bangunan yang berdiri dengan benar. Dengan benar. Ketika hidup yang dibangun di atas kebenaran, ketika ada badai, ketika ada serangan, ketika ada pertempuran rohani, iblis menyerang, dia dibangun di atas sesuatu yang benar, itu yang membuat rumah itu tidak akan runtuh. Rumah itu tidak akan roboh. Hidup di atas kebenaran. Kita tidak akan pernah bisa tergeletak dan tidak akan pernah mati. Orang yang hidup dalam kebenaran, itu akan hidup dengan merdeka. Firman Tuhan Yohanes 8:32. Nah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Itu kebenaran itu adalah ikat pinggang bicara tentang integritas dan melakukan yang benar. Integritas. Nah ini hal pertama yang saya rindu, saya ini benar-benar ya dari hati saya. Saya rindu untuk teman-teman semua ya, kita berintegritas dan melakukan apa yang benar. Kalau mau menang. Karena saya banyak melihat orang yang terus-menerus kalah di dalam satu perjuangan yang itu-itu saja dan sebetulnya mudah untuk dimenangkan. Tapi karena ketika punya ngobrol, ada kehidupannya itu gak stabil. Kehidupannya gak stabil dalam hal kebenaran, dalam hal integritas. Integritas itu dalam segala aspek kehidupan kita. Integritas moral, integritas di dalam hubungan, integritas di dalam keuangan, kejujuran dalam keuangan, integritas di dalam seksual, integritas banyak hal, semua yang mencakup area hidup kita. Mungkin saudara berpikir, waduh kalau bicara soal integritas, tentu kita banyak kalahnya. Sekali lagi saya mau bilang, integritas bukan berarti kesempurnaan. Integritas itu bukan berarti kita nggak boleh salah, lalu kemudian nggak boleh gagal. Integritas bukan berarti kita nggak boleh jatuh, dan kita harus sempurna. Kalau integritas adalah sama dengan sempurna, maka di ruangan ini kita nggak bisa ada yang punya integritas. Kita nggak sempurna. Kita bisa gagal, kita bisa jatuh. Tetapi maksudnya adalah begini, integritas itu adalah tidak kompromi dengan dosa dan being real. Menjadi orang yang real. Integritas itu adalah ketika dia tahu ini dosa, dia tidak
tinggal di dalam dosa tanpa berusaha melakukan apa-apa. Tanpa berusaha untuk keluar. Dan kemudian integritas adalah menjadi diri kita yang sebenarnya, being real. Tidak bermuka dua. Integritas itu tidak berkepribadian ganda. Integritas itu tidak punya kehidupan yang berbeda-beda. Saya ibaratkan mungkin seperti pizza. Ya, pizza itu kan kalau kita potong, maka ada slice-slice-nya. Ya, ada potongan-potongannya. Nah, potongan-potongan ini mungkin kalau di gereja dia beda. Oh, di gereja ini orang gereja semua nih. Ya, minimal bajunya beda ya. Lalu kemudian sikapnya, oh bahasanya juga jadi beda. Puji Tuhan, haleluya. Apalagi kalau dia pelayan lagi, waduh mesti melayani lagi nih. Lalu kemudian ketika slice yang lain, potongan yang ini di rumah beda lagi. Sama istrinya beda, sama anaknya beda. Ya, beda ketika dia ada di gereja. Ya, saya pernah ngomong di ibadah pria tuh, kalau nggak salah pria Yehuda, judulnya mencintai istri kita apa-apa gitu. Ya, apa lupa saya deh. Mencintai rumah kita. Apa mencintai keluarga kita. Nah terus saya plesetin. Ya, saya bilang waktu saya maju, saya bilang puji Tuhan bapak-bapak kan bapak-bapak tuh yang mukanya udah garang gitu ya. Kumisnya tebel-tebel gitu. Saya dapat tema mencintai keluarga orang lain gitu. Bukan pak gitu. Bagus sih. Oh enggak, saya cuma plesetin. Kadang-kadang keluarga kita nggak cinta, keluarga orang lain kita cinta. Gitu ya. Kita bisa jadi konselor yang terbaik buat anak orang lain. Kita bisa jadi konselor yang terbaik untuk istri orang lain. Kita bisa jadi pribadi yang manis banget untuk keluarga orang lain. Tapi sama keluarga kita galaknya minta ampun. Sama anak kita bisa beda. Nah ini yang saya bilang punya slice-slice yang berbeda. Di kantor beda, ya di gereja ngomongnya Tuhan, tapi di kantor itu bisa, waduh gampang banget gitu ya. Wah udahlah nggak apa-apa sedikit lah. Ini udah sistemnya begitu. Kita catut sedikit, kita korupsi sedikit. Ketemu orang berbeda, mempunyai sikap yang berbeda-beda. Nah ini yang bukan integritas. Integritas tadi berikat pinggangkan kebenaran tadi. Kalau kita mau menang ya dari peperangan rohani, integritas itu kita tidak memalsukan identitas kita. Kita gak munafik. Sekali lagi bukan soal kita itu sempurna. Gak ada yang sempurna. Tetapi paling tidak kita itu gak munafik. Kita tidak senang dengan satu dosa, kita bergumul di dosa itu. Tapi kemudian kita seperti orang yang munafik. Ketika kita harus melayani, ketika kita harus di gereja, ketika kita harus ketemu dengan orang-orang tertentu. Integritas adalah being real. Integritas itu mengetahui kebenaran dan berusaha untuk melakukannya. Itu integritas. Walaupun mungkin gak sempurna, jatuh bangun. Tapi kita berusaha untuk bangkit. Kita harus punya kemauan untuk bangkit. Ada orang yang gak punya kemauan tuh, dia tahu itu salah, itu dosa, dia gak boleh lakukan itu. Tapi dia gak punya kemauan, mungkin kemauan ada, tapi gak punya kekuatan untuk melakukan. Itu tidak berintegritas. Integritas adalah being real. Kalau kita kekurangan integritas, lack of integrity, itulah dalam banyak area hidup kita akan rentan kalah dalam peperangan rohani. Spiritual warfare itu. Kita akan kalah. Kalau kita beda-beda, di sini beda, di situ beda. Being real aja. Dan biasanya orang yang being real, ya, ketika dia menjadi orang yang sama gitu ya, dia akan dengan mudah itu punya hati yang mengaku dosa kepada Tuhan. Punya hati yang lembut, seperti Daud. Dia being real, aduh ya saya sudah salah, ampuni saya Tuhan. Tapi tidak menguatkan hati, mengeraskan hati. Jadi yang pertama ya, integritas itu yang akan membuat kita stabil dalam hidup dan tidak melulu jatuh ke dalam lubang yang sama. Jadi yang pertama, saudara, integritas. Yang kedua, saya cuma 2 saja hari ini. Ya, 2,
baju zirah keadilan. Jadi setelah dia lihat, Rasul Paulus, dia lihat pakai ikat pinggang itu juga untuk taruh. Itu ikat pinggang itu untuk kestabilan ya. Jadi untuk taruh pedangnya ya, untuk jaga semua jangan sampai jatuh. Lalu kemudian baju zirah keadilan. Nah ini apa ini? Ya, berbaju zirahkan keadilan. Breastplate of righteousness. Righteousness ya. Baju zirah itu untuk melindungi dada, bagian dada. Karena di dalam dada itu ada bagian-bagian tubuh yang vital, ya. Dan yang paling dilindungi itu adalah di dada kita itu adalah hati. Bicara soal hati. Saudara, Yesus banyak kali ajarkan tentang hati. Hati yang baru, hati yang diubahkan, hati yang rendah hati, dan lain sebagainya. Hati ini bahkan hidup kita dipengaruhi dari pikiran kita kan, hati kita. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah kehidupanmu terpancar kehidupan. Bahasa Inggris shape your life. Hidupmu itu akan dibentuk dari hati. Yang kedua, baju zirah keadilan itu harus hati kita. Artinya begini, yang kedua baju zirah keadilan itu artinya ketulusan atau motivasi yang benar dan bersih. Hati yang tulus, motivasi yang benar dan bersih. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Perhatikan nih. Jadi mengenakan baju zirah keadilan itu seperti Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan selidiki hati saya. Selidiki motivasi saya. Mazmur 24. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ke atas gunung Tuhan. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, itu gandengannya bersih tangan itu adalah murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Siapa di sini masih suka nipu dengan janji-janji palsu, PHP? PHP ya betul ya. Atau sesuatu yang nggak murni, nggak tulus, ada udang di balik batu. Hidupnya itu penuh dengan politik. Bukan berarti nggak boleh masuk politik gitu ya. Tapi hidupnya itu nggak pernah tujuannya itu, ya. Lalu jelas-jelas dia seperti itu. Tapi selalu ada seperti tricky. Hidupnya itu seperti ada udang di balik batu lah. Selalu ada motivasi terselubung. Ini bicara soal baju zirah keadilan ya. Ketulusan hati. Saya baca lagi ya seterusnya ya. Dialah ya orang tadi ya yang murni hatinya tidak menyerahkan diri kepada penipuan, tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan tadi, jubah zirah keadilan dari Allah yang akan menyelamatkan dia. Ada satu keadilan, baju zirah keadilan. Sekali lagi, ini bukan kesempurnaan. Tapi maksudnya adalah begini, walaupun mungkin kita salah, kita meleset dari janji, mungkin kita sudah janji, tapi kita nggak bermaksud menipu. Mungkin dalam bisnis, dalam usaha, dalam pergaulan, bukan kita mau tipu, tapi memang kita salah perhitungan, ya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Paling tidak itu bukan karena kita itu menipu, bukan karena kita itu curang, bukan karena kita itu tricky, bukan karena kita berusaha untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, ya. Tapi murni karena ketidakmengertian kita. Dan kita akan menyesal karena bukan itu yang kita mau lakukan. Semoga saudara bisa tangkap ya. Dan kita bisa perbaiki di lain hari. Jadi ketika kita menjadi orang yang tulus, biarlah hati kita itu nyata gitu loh. Kita nggak pakai trik. Kita ngomong begini supaya begini. Jujur aja, nyata aja. Kita bukan orang yang suka menipu, bersumpah palsu. Udah pokoknya percaya saya, ya sumpah. Tapi di balik itu ada sesuatu yang kita mau lakukan. Hatinya nggak bersih. Berbaju zirahkan ya keadilan. Itu artinya bicara tentang hati yang bersih.
Matius 5 ayat 8 bilang begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah dengan pertolongannya dan penyertaannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau mau diberkati secara apapun ya, finansial, di dalam keluarga kita, kehidupan kita harus punya hati yang tulus sama orang lain. Kita nggak boleh punya hati yang ini semua ya, ternyata setelah saya pelajari lima perlengkapan senjata Allah ini semua bicara tentang karakter. Jadi ini bukan sesuatu yang ngeroh-ngeroh banget, enggak, tapi ini karakter sehari-hari. Yang ketika kita lakukan, kita punya kemampuan untuk menang terhadap spiritual warfare, peperangan di udara ini. Karakter-karakter kita. Ada banyak orang yang dia punya karisma, dia pintar, kemudian dia kaya, dia punya banyak koneksi, tapi karakternya jeblok, dia nggak punya karakter. Nggak lama tuh, suksesnya itu nggak lama, di atasnya nggak lama. Dia akan jatuh. Jadi ternyata ini semua karakter. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya tadi ya, ketulusan hati itu adalah salah satu perlengkapan senjata Allah untuk memadamkan api iblis. Kalau kita tulus, kalau saudara dan saya tulus, walaupun mungkin kita bisa mengalami satu kesalahan, kita akan mendapat pembelaan dari Tuhan loh. Misalnya kita melakukan sesuatu, lalu kemudian kita salah, tapi kita tulus-tulus aja. Pembelaan dari Tuhan itu ada. Karena apa? Iblis gak bisa tuduh kita dengan panah apinya itu. Iblis gak bisa tuduh kita, itu karena kamu curang, itu karena kamu culas, itu karena kamu mau untungnya sendiri, itu karena kamu mau memanfaatkan orang. Iblis akan tuduh kita. Tapi ketika mungkin karena namanya manusia, ketidakmengertian kita tapi kita tulus-tulus aja jalannya, pertolongan Tuhan itu ada. Karena iblis gak bisa tuduh kita. Ingat di surga, iblis itu menuduh-nuduh. Dia bilang tuh, coba lihat Ayub. Coba kamu kasih sakit, pasti dia akan menghina kamu. Tapi ada Allah yang, oh enggak. Allah itu pembela kita. Yesus pembela kita. Dia akan berusaha cari. Ya, teman-teman, saudara, ya perhatikan motivasi kita, hati kita. Motivasi itu timbul dari hati. Motivasi di dalam pelayanan. Motivasi dalam pekerjaan. Motivasi di dalam kehidupan, di dalam pertemananmu, motivasi dalam berbisnis, motivasi dalam membangun sesuatu. Kita mau bangun itu, apakah kita mau bangun seperti menara Babel, bukan untuk kesejahteraan orang, tapi supaya nama kita yang tersohor. Ada banyak orang yang bersembunyi di balik sesuatu yang baik, tapi sebetulnya motivasinya salah. Bisa juga pelayanan. Ya, membangun satu pelayanan mungkin seperti saya. Khotbah supaya dilihat orang, oh pinter ya, oh melayani, oh kudus ya, oh suci ya. Tapi saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan selidiki hatiku. Selidiki hati saya. Atau kita mau menafkahi keluarga kita dengan motivasi apa? Atau kita mau melakukan sesuatu dengan minta selalu Tuhan selidiki hati kita. Supaya kita bersih, supaya kita tulus. Saudara, kalau kita nggak punya ketulusan di dalam hati, lambat laun kita akan menjadi orang yang oportunis. Oportunis itu apa sih? Orang yang memanfaatkan setiap kesempatan, namanya oportunis. Memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mementingkan etika dan orang lain, konsekuensi bagi orang lain. Oportunis, pokoknya ada kesempatan, ya sikat. Ada kesempatan, ambil. Walaupun harus berenang ngerti ya. Ya, kita yang maju, orang lain mundur gitu. Kita yang naik, yang penting orang lain, yang penting kita naik, kita maju, orang lain mundur gitu. Enggak. Justru sebagai anak-anak Tuhan, dengan hati yang tulus, orang kalau hatinya tulus, kalau orang naik dia itu seneng. Wah, puji Tuhan dia bisa naik. Puji Tuhan kalau bisa bahkan saya angkat dia. Itu orang yang tulus. Dan kalau kita belajar untuk kita menjadi orang yang tulus, ya,
kita akan banyak ya melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang lain. Kalau kita oportunis, kita akan pada akhirnya kita tidak akan pernah menemukan sahabat sejati. Dan kita hanya akan tinggal sendirian pada akhirnya. Percaya saya. Mungkin di saat kita, ya namanya oportunis, kita bisa dapatkan banyak hal. Ya, kita maju, orang mendekat gitu ya. Mereka pun mendekati kita, bukan dengan ketulusan. Kalau kita maju karena kita bukan berdasarkan ketulusan hati kita. Ada orang-orang yang datang, mereka pun tidak tulus sama engkau. Tetapi kalau kita maju dengan ketulusan, orang-orang yang tulus pun akan mulai berdatangan. Dan yang akan membangun hidup kita. Amin. Jadi dua hal ini udah panjang banget ya. Tapi saya gak mau panjangin lagi. Masih ada sepatu, kasut, masih ada perisai, masih ada ketopong. Banyak ternyata. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya teman-teman, dua hal itu saja dulu. Ikat pinggang, ya keadilan, lalu kemudian ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan. Tadi ya, integritas dan juga ketulusan hati. Itu penting. Amin. Mau tunggu lagi yang 3? Datang ya, 2 minggu depan. Puji Tuhan, yuk mari bangkit berdiri.